Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kita ada di M Podcast. Ini M-nya Medwis. Ya, terima kasih Bapak telah mengundang kita berdua. Ya, siap. Sebelumnya mungkin perkenalkan dulu mulai dari ladies first. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari SMK 3 Sukoharjo. Semua tiga sekali. Perkenalkan, nama saya Jebri Susanto dari siswa SMK Negeri 3 Sukoharjo. Ini sepertinya saya baru ketemu ya. Kemarin waktu di pameran ya ketemu sama Mas Jebri. Iya, Terus sama ada lomba apa tuh LKS saya juga saya tidak ketemu sama jenengan. belum. Loh, kemana itu? Atau magang? Itu untuk bulan Kemarin Agustus. Oh, enggak. Kan baru lihat ini biasanya kan teman-teman ya saya sering sih ke SMK 3 untuk kunjungan visitasi silaturahim. Kalau yang kelas berapa? 1? 10. 10. Nah, ini kelas 10, 11, 12. 12 itu kelas 3. Iya. Nah, itu sepantaran saya itu kalau menyebut grade-nya kelas 10, 11, 12 itu nggak bisa langsung mencerna bahwa ini kelas 1, kelas 2. Karena kita duluan pakainya era yang kelas 1, Iya, kelas 2, udah kelas beda 3. zaman. Ya, sekarang beda zaman. Zaman old ya, toh. Iya. Ini zaman now. Dan ini kita nanti akan sharing-sharing Mbak Miftah sama Jeffrey tentang kebetulan jurusannya apa? Tata Boga. Semua tata boga. Iya. Tapi sekarang yang angkatan saya udah ganti jadi kuliner. Beda Beda nama. kurikulum. Oh, Kurikulum. Kurikulum. Kulinari. Kuliner. Kuliner. Bedanya apa? Cuman istilah aja sih, Oh, Pak. istilah. Tapi untuk materi sama. Sama. Materi Kan sama. kalau untuk kuliner itu lebih mendasar semua makanan. Nah, kalau untuk tata boga kan kemungkinan juga dimasakkan aja. Aha. Kan kalau kuliner juga kadang ada di servis, Oh, gitu. Jadi bisa ke servis, bisa ke produk. bisa. Tapi servis juga. Iya. Oke. Kok kenapa tidak food and beverage gitu ya? Iya, kurang tahu itu. Kurang tahu. Kurikulum. Ya kurikulum selalu berubah. Berubah, betul. Ya jadi saya juga basicnya dulu orang kulinari juga. Ya disebut apalah yang jelas waktu di kapal. Ini background saya kan dulu praktisi bekerja di kapal pesiar. Semua departemen memang saya jalani ya. Terutama waktu di menjadi chefnya waktu itu ya pernah sih berkarya di belakang kompor itu pernah, dan itu kita menyebutnya food product. Terus kemudian yang di service atau tata hidangnya itu ya FB service, food and beverage service. Kenapa harus ada beverage ya? Karena bar juga masuk ke situ sebenarnya gitu. Nah, sekarang ada di SMK Jenderal ada perhotelan. Perhotelan berganti enggak? Berganti nama enggak? Perhotelan tetap Tetap perhotelan. perhotelan. Jadi perhotelan cuma sama kulinari. Iya. Oke. Kenapa memilih bidang itu? Siapa dulu? Mas ya? Saya duluan. Ya. Nah, kalau untuk kuliner itu saya sudah menanamkan sejak dini karena dulu permainan saya cuma masak-masak. Jadi cita-citaku juga ingin menjadi seorang chef internasional. Oh, gitu. Tetapi yang saya kesulitannya cuma di bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris itu gampang nanti urusannya ya PR ya. Bisa belajar. Sini spesialisnya juga bahasa Inggris. Nah, berarti cita-cita memang sudah dari awal memang seneng ya. Iya. Maksudnya permainan tuh zaman kecilnya dolanannya masak-masakan gitu apa? Iya, masak-masakan. Berarti suka masak-masak. Kalau Mbak Kalau saya awalnya bingung mau masuk jurusan apa, mau SMA atau SMK. Tapi terus dipikir-pikir kalau makanan itu udah menjamur di mana-mana, Pak. Terus ya kayak peluang untuk pekerjaannya banyak. Makanya mau masuk ke kuliner. ini tapi bukan keblasuk ke situ gitu toh. Enggak. Dari kecil saya juga kayak Karena Jeffrey. sebagian kan ada yang mengambil bagian atau jurusan apa itu karena ya Terpaksa. kepaksa keblasuk Enggak. atau apa ya latah ikut teman kan gitu. Iya. Gitu. Dan memang unik sekali kalau dunia boga ya, dunia kuliner. Sebenarnya kuliner itu juga bukan sesuatu yang apa ya, sekarang sudah jadi profesi keren gitu loh. Betul. Ya toh? Dan chef itu sendiri tidak hanya sebatas create
food atau membuat makanan, dia bisa menjadi artis juga bisa. Contoh, Chef Juna, Ya, Chef itu. Renata. itu saya ada di satu grup penguji. Jadi saya kan masuk ke penguji LSK namanya, Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Tetapi untuk bidang perhotelan kapal pesiar. Saya penguji bidang FB service. Nah, kemudian chef Moto, chef Juna itu dia ada di penguji sebagai kulinari. Di satu atap, satu rumpun. Berkegiatannya sama, cuma beda wilayah itu. Nah, tadi bicara masalah tidak hanya memasak ya, itu Iya. kita bisa menjadi artisnya. Maksudnya seni apa jugglingnya, Iya. spatula, syukur berani pisau itu kan, itu keren. Carving, dulu kan tidak pernah itu jadi entertain. Jadi sekarang kalau terutama di sebuah apa ya, orang punya hajat lah, sifatnya nasional internasional ataupun yang memang lux, ice carving itu aja bisa jadi entertain, bisa jadi hiburan gitu loh. Padahal kalau pakai balok, es balok terus kita bikin patung-patung itu kan, Iya. kalau tidak dari tangan-tangan Yang ahli ya nggak bisa. Ya. Saya ada Apalagi- temen ini namanya Chef Pablo, itu dia internasional, pernah ke internasional, sekarang jadi pengajar juga. Dia juggling spatula itu pernah lihat kok di YouTube-nya dia, di apa kayak LKS itu loh, kreasi itu dia main juggling. Saya pernah mau mengundang dan udah ngobrol, anak-anak tolong dikasih itu tips bagaimana untuk juggling itu. Rahasianya dia cuma pakai gagang sapu itu loh. Gagang sapu ukuran tertentu ya untuk juggling. Makanya si Tio kan teman ya. Iya. Itu anak saya, kebetulan saya ngarahkan ke boga itu karena ya mungkin saya regenerasi juga. Matrix ini sendiri nanti, tapi saya harus tidak mengharuskan Tio itu harus ngurusin Matrix, enggak. Dia tak suruh untuk keliling dunia dulu, cari pengalaman, perkara nanti suatu saat kembali ke family, ngurusin bisnis family ya minimal dia bisa sudah Ada atraksi. Iya, pengalaman ada gitu. pengalaman. Nah ini nanti kelas 3, kelas 12 ya, Iya. Mas Jeffrey itu wacananya kemana itu? Langsung ke industri hotel atau go internasional atau apa? Kemungkinan ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Oh gitu. Setelah itu ya bekerja lah di dunia industri, dan insya Allah mudah-mudahan bisa membangun restoran sendiri. Amin. Ya, amin, amin. Kalau bangun restoran itu berarti nanti manajemen loh. Iya. Malah lebih pusing loh. Ya kan, kita praktisi jelas kita praktek ya. Iya. Tapi kalau sudah ke manajemen, wah itu nanti budgeting itu dimusuhin sama anak buah gitu loh. Iya. Kenapa dimusuhin? Problemnya tahu enggak kira-kira? Misalkan gini, saya jadi cook. Saya punya eksekutif chef, bos saya. Kira-kira saya order makanan, ini saya butuh stick sekian-sekiannya. Nanti sama atasan saya itu dipotong apa dikasih lebih? Kalau urusan manajemen loh. Karena budgeting mesti dipotong. Iya. Iya toh? Iya. Dipotong. Pernah di hotel toh? Pernah Di mana? Kemarin di hotel mana? di Five Hotel Malahan. Nah, kira-kira begitu masak dan sebagainya, barang itu cenderung turah apa kurang? Kurang karena budgeting system. Bisnis. Jadi kalau udah batasi gitu Pak. dibatasi, pinter-pinteran bagaimana meng-create kan sistem ekonomi. Ya, jadi nyari untung Iya, sebanyak-banyaknya. betul. Terus budgetnya, modalnya itu sekecil mungkin gitu. Makanya apa ya, lower posisi agak bawah itu biasanya dia emosionalnya lebih tinggi menghadapi hal-hal seperti itu. Tapi itu ya udah, itu dramanya di balik layarnya dapur seperti itu, dan harus menikmati. Misalkan kita sebagai koki di budget dipangkas seperti itu ya, gimana lagi kan, aturan rumah tangga, jadi Iya. tetap harus ngikutin. Cuma ya namanya, tapi akan ada hal unik untuk dipelajari terus. Setiap step ada. Misalkan nanti bikin restoran sendiri, terus anak buahnya ada, tetap nanti akan melewati hal-hal yang sifatnya manajemen, harus tetap manajemen gitu. Dan yang menjalani
pembelajaran. Pendewasaan kita kan ke situ. Dan masak apakah tetap memasak sekedar membuat menu jadi? Kan ya tidak juga. Enggak. Filosofinya kan banyak. Iya. Sudah menemukan apa? Filosofi masak itu sudah menemukan belum? Kalau saya masak itu mau saya jadikan hobi sebagai penghasil uang gitu. Jadi kalau kita menghasilkan uang dari hobi kan otomatis kayak seneng gitu, walaupun nanti menghadapi ujian. Kalau dari awal seneng ya, kalau susah itu bakal keinget masa-masa senengnya itu, Pak. Mas Henry? Kalau saya belum mendapatkan filosofinya, Belum. belum. Kalau yang jelas masak itu kan seni ya. Iya. Karena makanan tersaji ke hadapan tamu, ke hadapan customer itu penjiwaannya si chefnya juga ngaruh. Jadi kan lagi galau masak, taste-nya juga beda. Iya. Dengan Betul. perasaan pas dengan happy toh. Nah, itu Rasanya juga beda. beda. Nah, itu ya masuk filosofi juga. Terus kemudian apa? Zaman sekarang dengan zaman dulu ya, ini kita ngobrol ngalor ngidul sih, nggak ada dasar ya. Yang jelas gini, saya memperhatikan kulinari sistem yang servis di era sekarang, era hajatan sekarang, lebih banyak sekedar butuh wareg atau ada seni. Ada seni yang indah itu biasanya yang dilirik. Ya, Kayak betul. mengundang rasa ingin tahu itu apa sih gitu, terus akhirnya dicoba. Berarti presentasinya penting. Iya. Penting. Ya, berarti masuk ke kategori apa? Itu kalau di pelajaran apa itu? Mempresentasikan makanan di atas piring, plating ya? Ya, plating. Plating. Nah, hajatan yang sekarang orang punya hajat itu kalau zaman dulu mbah-mbah itu kan kalau contoh Rendang biasanya, Pak. sama penyajian itu, misalkan gini, ini bicara tentang table manner-nya dulu ya. Misalkan jangan saya kasih kopi, gagang kopinya, gagang gelasnya itu kebetulan nggak menghadap di posisi sini, itu tidak diminum kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan main hajar aja, sepenting Iya. Ya, sepenting kenyang, dikasih Iya. kenyang. sepenting kenyang. Iya. Nah, kita memasuki era di mana beberapa tamu atau beberapa konsumen itu tidak gagas yang namanya, kita itu sudah plating bener-bener, masih ada yang kadang orang gagas bentuknya tapi butuh Makan. Iya. kan ada segmen yang pasar itu juga. Nah, waktu nanti jenengan sudah masuk di industri atau restoran, itu kira-kira konsepnya apa? Apakah hanya sekedar murah, porsinya banyak, atau kayak ini Mbak Wifta tadi, menarik, ada kesan yang setelah dicoba? Kira-kira Mas Devi itu ada pendapat apa itu? Ya juga bisa menarik, memiliki kesan, kalau bisa juga murah tapi porsinya pas, tidak kurang, tidak kelebihan. Ya, keren ya ini ya. Dan oke, kalau bicara kulinari, pemenang ini sak bidang ya, Iya. orang entek. Pengalaman apa? Udah dari hotel belum? Saya belum, kan masih kelas 10, Pak. Sekarang kurikulumnya beda. Kalau dulu kan kelas 10 udah mulai praktek. Kalau saya mungkin pas semester 2 atau kenaikan kelas 11 nanti. Ini dikasih kayak materi-materi dasar sama motivasi-motivasi dulu. Contohnya materi dasarnya apa? Contohnya? Materi dasarnya excellent service. Pelayanan terbaik yang diberikan oleh kita ke pelanggan. Kalau bisa malah melebihi ekspektasi pelanggan. Berarti malah ke dunia servisnya, belum ke boganya, belum. Ya makanya sekarang kurikulumnya kan dulu Pak, Excellent service, dasar-dasarnya. masih ingat tuh Mas Devi? Gimana? Excellent service-nya masih ingat? Kalau dulu saya kelas 10 belum ada excellent service, Oh, baru diberitahu, baru materinya baru ada boga dasar macam-macam bumbu putih itu bahannya apa aja, bumbu merah itu apa aja, bumbu kuning itu apa aja. gitu. Ya, untuk servisnya di kelas 11. Oh, malah di kelas 11 ya? Ya. Jadi malah dari dasar sudah langsung ke servis ya? Ya kan beda Pak. Sekarang kalau yang kurikulum saya materi dulu dari kelas 10, 11, 12 itu udah jadi satu paket di kelas 10 sekarang. Jadi kayak diambilin sedikit-sedikit biar nanti pas naik kelas nggak kaget gitu konsepnya. Kalau dulu mungkin beda, kan kita beda kurikulum ya Kak? Ya. Padahal excellent service
Berarti masih ingat tuh, excellent itu kan biasanya E-nya apa, X-nya apa gitu? Tidak? Enggak. Apa, kira-kira apa itu? Isinya apa aja? Oh ya, kayak memberikan pelayanan terbaik ke pelanggan, seumpama senyum ramah. Kalau kita ramah kan pelanggan jadi suka. Terus mengutamakan rasa-rasa di lidah, kalau lezat ya orang bakal suka gitu Pak. Terus sama kebersihan tempat. Pelanggan kalau lihat tempat yang kumuh pasti ya kayak mau makan nggak tega, Betul, kayak betul. gitu. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kan Buga emang luas banget Pak. Ya. Kalau teknik dasarnya sebenarnya kalau diurutkan ya di prosedur normalnya itu kita bikin simpel juga bisa. Kalau di industri loh ya, back of the restaurant sama front of the restaurant, jadi di baliknya kegiatan restoran dan di depan. Iya. Nah ini mungkin sudah ngarahnya depan dulu, Iya. kan excellent service, terus kemudian ada mise en place, mise en scene. Udah sampai situ belum? Belum. Belum. Mise en scene, mise en place itu penataan. Termasuk ini Mbak, setting up table itu masuk ke situ? Belum? Belum, saya belum. Belum. Berarti masih dasar banget ya? Ya masih dasar banget gitu. Kalau Mas Hefi udah Sudah kelas 11. 11. Terus sekarang sudah apa materinya banyak ini? Ini untuk kelas 12 ini kita praktek di makanan Indonesia. Kalau Western belum? Western kelas 11. Kelas 11 sudah? Kelas 11 full Western, untuk kelas 12 full Indonesian food. Jadi mengenal saus-saus mother sauce itu di kelas 11? Kalau untuk mother sauce itu kita kelas 11 belum dikasih materi tentang Belum, itu. ah. Jadi kita harus mengulik sendiri Oh gitu. tentang mother sauce. Akhirnya mengenal di situ mother sauce. Juga belum. Iya. Ada mother sauce tuh ya. Kalau Western kan kiblatnya ke situ. Iya. Kalau di Indonesia sebenarnya apa ya, saus itu sendiri kan hanya flavoring food ya, untuk Iya. membuat rasa makanan itu sendiri. Kalau di Indonesian food apa yang dipakai, sausnya apa? Maksudnya saus dasar terus turunan apa ya, seperti itu? Mungkin saus dasar. Nah, itu tadi kalau kuning putih tadi. Iya. Kita tergantung kita memasaknya apa dulu. Eh, Jadi kita harus menentukan bumbunya sama warnanya sama sausnya. Saya rendang itu maksudnya apa? Rendang itu bumbu merah. Oh, bumbu merah. Nah, sejenis rendang saus yang untuk Western kan kita pakainya demi glaze seperti itu. Iya. Kan water saus kalau kan udah pernah ngulik toh. Coba ayo, kira-kira apa aja? Kalau untuk ingatnya apa? mother sauce itu saya belum mengulik, Pak. Baru Cuma setahu saya mother sauce itu cuma bechamel sauce toh. bechamel sauce Iya. ya. Nanti ada lagi demi glaze, velouté, hollandaise dan Iya. tomato. Dan memang ini terminologi atau istilah boga itu yang bikin unik, karena kiblat kulinari Western itu kan Perancis punya sama Italia toh. Perancis rata-rata. Jadi kayak demi glaze, apalagi bechamel itu kan kiblatnya Perancis atau Italia. Yang jelas peradaban manusia itu mulai mengenal kuliner kan memang di era-era itu, di daerah Roma, Italia dan sebagainya. Nah, Nengrat, kelompok birokrat dulu itu kan masak, akhirnya itu diistilahkan. Terminologinya makanya kan sekarang mesti yang kelas dasarnya juga kena udah. Mungkin sudah mengenal yang namanya belum ya, istilahnya makanan dibagi menjadi appetizer, terus apa lagi? Appetizer, terus ada Sup. main course, dessert. Nah, main course itu kan disebut dengan entry. Kemudian appetizer disebut dengan hors d'oeuvre atau apa. Nah, itu istilah-istilah. Nah, kalau kita belajar Inggris, bahasa maksudnya, terminologi atau istilah kuliner itu kan sudah biang Iya, itu. banyak banget Pak. Nah, perlu kadang perlu tulis gitu. Yaitu ini ya, motivasinya sudah ya tadi. Iya. Intinya dunia kulineri memang asik, apalagi hobi terus kemudian nanti mendatangkan aset, yaitu keren. Restoran sendiri ya, saya juga pernah bikin restoran juga dulu. Ada, kalau pernah dengar Mr. Chicken zaman dulu,
di tahun berapa itu ada 16 gerai saya bikin. Tapi ya model fast food seperti itu. Oke, kira-kira itu ada yang pengen gantian saya ditanya-tanya boleh. Nah, untuk di kapal pesiar itu loh, Pak. Itu sama seperti di hotel atau gimana kitchennya? Kalau yang jelas Mas Devi sudah pernah di hotel ya, Nah, bisa membayangkan bahwa kalau di hotel kitchennya dibagi menjadi dua section, hot sama cool. cold. Nah kalau di kapal pesiar sama tekniknya, cuma nanti per sectionnya itu lebih rumit. Misalkan gini, hot kitchen itu khusus yang manggang grill itu, di sana disebut dengan grill del. Jadi satu area itu panggang steak, pokoknya bebakaran itu adanya di grill del. Kemudian sup itu di potager, kemudian saus di saucer. Eh, Misalkan bikin bebek ungkep atau apalah, roast ya, Iya. roasting itu adanya di rotisserie. Terus sayur-sayuran, buah-buahan itu ada di garde mansir. Mungkin pernah dengar garde mansir? Belum Belum. Itu section kitchen, bagian dari dapur. Butcher pernah. itu untuk daging itu sendiri. Iya. Poissonnière untuk ikan, untuk apa namanya seafood. Nah, hot kitchen sama cold kitchen itu dua yang terpisah karena yang satu memang mempunyai kompor dan sebagainya, yang satu cooler dan freezer dan lain-lain toh. Misalkan es krim kan adanya di cold kitchen ya. Iya. Sandwich oke, di cold Di kitchen. cold sih. kitchen. Nah, kalau di kapal beredelan dari ini menjadi 11 atau 12 lokasi itu loh. Berarti beda-beda gitu, Beda-beda. Pak. Jadi garde mansir ya, misalkan Mbak Miftah ini tugas asisten cook atau cook di ngurusin salad sayuran. Jenengan nanti di section yang bernama garde mansir. Udah itu satu ruangan gede itu, karena kapal pesiar itu kan passenger atau tamunya kan 6.000 sekarang. Wah. 6.000 ukuran. Dulu 750, 1.500, 3.000, 6.000 yang sekarang. Itu. Nah, kebutuhannya ini belum kru loh. Kru itu 2.000-an. Terbagi menjadi yang koki sendiri, housekeeping sendiri dan sebagainya. Nah, kitchen itu dibagi menjadi 11 tadi, kita akan dirotasi. Kalau masih posisi asisten cook ataupun kitchen helper. Kalau jenengan memegang satu unit atau satu section, misalkan di pastry gitu aja. Iya. Pastry bakery itu sama satu lingkup, tapi beda divisi. Supervisornya ini kalau di hotel sini namanya apa? Misalkan kan di sini posisi paling bawah kan steward ya mungkin ya, steward. Iya, steward. Kemudian asisten koki, cook, kemudian cooknya. Iya. Terus supervisornya siapa nama? Ini CDP. Kemungkinan CDV. CDP ya, CDP. Ya di kapal CDP itu atau levelnya supervisor itu dia membawai anak buah di garde mansir tadi. Jadi Mbak Erta di garde mansir ngurusin sayuran, mesti ada pimpinannya satu, supervisor namanya CDP, chef de partie itu. Nah, chef de partie nanti di bakery ada CDP-nya itu. Terus kemudian di sub tadi CDP-nya satu. Nah, masing-masing punya anak buah. Oh, jadi enggak kayak satu lingkup gitu enggak, Pak? Tidak. Jadi misalkan saya di intermediate, di yang terakhir di plating sistemnya itu nanti ada di intermediate ya. Steak ini nanti yang supply adalah grill del. Tamu hari ini 1.000 kita bikin. Nah nanti yang manggang itu yang di grill del. Ada CDP-nya satu, kemudian ada anak buahnya mungkin 8 atau berapa. Udah dia bikin steak. Nah dia bawa kontainer lengkap dengan steaknya, taruh di buffetnya itu, baru di plating situ. Nah dari jadi ada apa ya, ada section-sectionnya. Jadi nanti misalkan di kapal pesiar itu kerja di garde mansir ngurusin kentang itu bisa selama 3 bulan baru ngurus kentang Pak. Ada filler mesinnya, ada kan misalkan 2 kental satu hari kamu proses, berarti kan ngupasnya kan juga manual dong, Iya. pakai mesin. Nah nanti ada orderan, tolong dibikinkan hari ini kentang kan dimasak banyak macam ya, Iya. bisa menjadi Mashed potato. mashed potato, french fries, baked potato, catu, dacis yang dibentuk itu loh, yang dilumatkan dulu terus dibentuk pakai kayak apa, terus tadi kayak
kue tart misalkan kamu bikin di apa di plotot itu loh, itu dacis, mayonnaise, banyak loh, jadi sekian macam loh potato tok itu. Dacis, french fries, baked potato, mayonnaise, satu, apa tadi noisette, teh banget. Itu nanti jadi materi kalau mau ke kapal pesiar kan mereka belajar itu juga. Nah itu selama 3 bulan bisa jadi cuma ngurusi kentang tok. Kentang tok. Jadi kayak rewang lah, wong rewang punya hajatan itu ngurusin kentang tok, ngurusin steak tok. Lah pas di bagian bacery atau bicer itu kan ngurusin daging. Iya. Tapi kan tidak masak loh di situ ya. Hanya towing, mungkin tahu towing ya. Barangnya beku terus kamu ler supaya mencair itu loh. Iya. Itu kan towing ya istilahnya. Nah di situ koki tadi yang plating itu nanti juga diambil dari comotan-comotan. Jadi kerja itu disesuaikan dengan grade-nya saja. Misalkan asisten koki, nanti kamu kadang di rotasi di bakery, mungkin besok 2 bulan pastry, itu harus naik lagi ke tingkat atas. Kayak di pabrik dong Pak, kayak seumpama yang bagian pasang kancing terus Ya. bagian kerah-kerah gitu. Ya. Lah Bapak bagian apa dulu? Dulu saya di stir fry, jadi bikin-bikin yang di intermediate-nya itu. Jadi misalkan main course di plating itu kan misalkan steak, kan nanti ada pendampingnya toh. Iya. Apa namanya, side dish-nya kan ada. Steak ini akan dikasih brokoli sama asparagus atau apa. Nah ini masaknya di situ, yang numis dan sebagainya. Bikin nasi goreng di situ. Jadi puncaknya itu loh, puncaknya. Terus di panggang-panggang ya sudah pernah. Di dishwashing area steward ya pernah. Ya awal mulanya kan bottom line dulu tetap. Iya. Bagi cowok, kalau cewek masih enak. Nah itu nggak mungkin ditaruh di steward, ya mungkin kalau di kapal. Langsung posisi demi-chef atau asisten dulu. Tapi kalau cowok biasanya dilempar dulu ke yang paling bawah. Terus ya piring ribuan itu ya hanya tempo 10 menit selesai kan, pakai mesin toh. Iya. Pakai mesin. Tapi ya kita nikmati proses kan. Gitu. Makanya bisa bercerita karena mengalami ya. Dan selalu lapangan itu tidak seindah dengan apa yang kita Ekspektasi Iya, kita beda tetapi pasti. ketika kita bisa menghayati perjalanan itu ya next time itu jadi ilmu. Ada yang menjadikan itu nightmare juga ada. Jadi mimpi buruk ya ada. Jadi dia menjalani kerja di situ bertahun-tahun, pulang ditanyain nesu. Udah, Pak, tolong Mas ceritakan di kapal bagaimana. Aku tuh pulang pengen melupakan itu. Nah, ada yang memang menjalani tapi tidak menjiwai, ada. Kok dijalani? Klasik alasannya kan dolar. Iya. Dolar. Tapi kalau saya, apapun situasi harus bisa dikontrol kan. Memang tidak suka dan terjadi harus jalani itu ya biar pintar-pintar lah. Akhirnya saya juga pindah ke departemen lain juga, cross departemen. Jadi dulu saya pernah di bar juga pernah masih muda, masih orang gagas gitu tau. Ya, masih muda itu masa puncak-puncaknya. Ya. Dan fantasi toh, betok ini bar asik. Wah, kita seru gitu. Tapi begitu jalani lama-lama kok ini ya kita ganti. Ya gitu. Jadi persis sama di hotel, cuma beda, lebih besar ya. Mungkin kalau di sini hotel yang luar biasa besar, nggak hanya sebatas bintang 45 tapi yang lebih besar lagi itu mungkin dapurnya seperti itu. Krunya ada 300 lebih lah untuk dapur saja itu. Dan dirotasi shift pagi, ya sama shift pagi, siang sama Mana? malam. Tapi malam kan belum ya, karena magang enggak ini ya, OJT enggak di ya. Padahal paling enak malam. Gitu. Banyak waktu kerjaan kita atur sendiri, yang penting besok breakfast beres kan gitu. Itu kurang lebih di kapal seperti itu. Ya, kalau skill yang lain yang jelas tetap English gitu. Jadi enaknya kalau di kapal kan ya kerja, ya keliling dunianya ya dolar. Tapi kalau
jenengan nanti motivasinya ke Dubai, ke Emirat, itu ya itu sudah bisa dikatakan internasional juga, Thailand gitu. Cuman standar gaji tuh nanti yang akhirnya Gitu. menjadikan pilihan. Apalagi pulang mau bikin restoran itu kan ya ngumpul ke DJ ya kan. Iya. Kan lumayan dapat $1.000 itu 13 juta sebulan. Itu kalau $10.000 ya. Tapi kan semakin banyak penghasilan juga semakin besar pengeluarannya toh Pak. Enggak juga. Makin besar masalah mbok mungkin gitu ya. Iya. Kalau pengeluaran itu relatif. Iya. Apalagi kita jadi cerita background di kapal ya. Kontrak pertama 2 itu belum wujud, itu ya wajar karena kita kan kadang senang-senang ya. Tapi kontrak 3 kan itu jatah kerjanya cuma 8 bulan. 8 bulan terus kita pulang di rumah paling 2-3 bulan berangkat lagi. Dan asumsinya itu kan bukan di kapal terus tengah laut menerus-menerus kan enggak. Kita tiap hari kan nyandar. Tamu yang kita bawa itu selama 7 hari wisata. Nah, 7 hari itu yang kamu openi gitu loh. Terus nanti 7 hari ganti tamu lagi. Terus kita pindah rotasi misalkan di Alaska 3 bulan, di Caribbean 3 bulan, di Asia 3 bulan. Cuma background hidupnya di dalam kapal. Tapi breakfast selesai kita keluar, nanti balik lagi lanjut siang, lanjut sore gitu. Berarti anu dong Bapak dulu jarang di rumah. Jarang. Jadi ya 9 bulan naik. Di rumah paling 2-3 bulan. Balik lagi. Hampir 90% hidupnya berarti di kapal. Ya udah, saya 2010 kan langsung berhenti. Oh. Jadi 99 terus 2010 berhenti. Pokoknya prinsipnya gini, anak-anak kalau belum SMP masih ada chance untuk ke sana ya. Nanti kalau SMP saya harus sudah berhenti. Alasannya saya harus dampingin karena SMP itu kan usia krusial untuk anak toh. Iya. Idealisnya kan di situ. Masa-masa Nah, memberontaknya juga berontak kalau juga. tanpa pengawasan orang tua juga bisa Betul. salah jalan. Nah, ini kan termasuk fresh toh. Baru kemarin gitu. Ya betul Pak. Berarti Masih masih berontaknya ya pengen tahu ini itu masih. Betul, ya. Dan itulah figur orang tua harus stay. Tapi ada juga sih ya namanya perjalanan beda-beda. Ada yang memang tetap lanjut karena faktor ekonomi. Ya harus ada yang di apa ya? Tengah jalan. Yang diikhlas kayak salah satunya. Ya kalau udah alasan ekonomi itu ya mau nggak mau harus Tapi asik. mau. Karena ya apa ya pengalaman tidak. Dan saya gini, perjalanan pengalaman itu sekarang harus jadi cerita. Misalkan sekarang lagi demen nulis novel, nulis apa. Ya backgroundnya di situ. Jadi perjalanan selama ini termasuk filosofi masa itu kan masuk dalam penulisan. Karena wis tuwa, wis rasa ini ngomong santai nulis publikasi. Ya nanti master kita kasih. Iya. Ada loh yang cewek berangkat kapal ada. Ini Mbak saya punya anak didik itu Savitria terus ya itu wis lumayan udah bangun rumah top ini 2. Memang departemen kulineri nyenengke, semakin tua semakin mahal. Itu apa ya? Anekdotnya seperti itu. Kalau misalkan gini, jangan kerja sebagai servis atau housekeeping. Ketika usianya wis tua apa isih tinggal? Enggak. Ya toh, Enggak. secara performa ndak dapat. Waiter, waitress masih muda oke karena performanya oke lah. Iya. Tapi ketika sudah tua, ya sepuh, koki semakin tua mahal. Ya toh? Iya. Chef Aris juga pernah Nah. bilang gitu. Akhirnya kita ke hotel ya diterima, kemana diterima. Iya. Mengajar juga oke ya gitu. Memang kalau tadi cita-citanya mau melanjutkan studi yang lebih tinggi untuk nanti berkecimpung di akademisi ya bagus. Jadi chef tapi ngajar itu loh. Kan kalau S2 sudah bisa jadi dosen. Itu. Tapi kalau sekedar mau kerja, lulusan SMK kemudian 1 tahun kerja sudah bisa. Kalau kapal kan memang harus, kalau lulusan SMK total kan belum, minimal harus mempunyai pengalaman
atau dia melanjutkan studi ya seperti setahun seperti ini. Tapi kalau S1 terus ini kapal ya mana S1 nih gitu ya. Seperti itu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan karena dia pengen explore yang lebih ya. Iya. Untuk akademis ya tidak apa-apa. Misalkan ngambil S1 kulinari ya udah jalan. Tapi kan 4 tahun ya. 1 4 tahun. Kalau kumlot ya paling 3,5 udah selesai. Ini kayaknya kalau ngobrol terus kan nggak ada habisnya. Iya. Kita bisa lanjut kapan-kapan karena ini kan kita ada sholat asar ya. Iya. Iya. Mungkin saya kasih kesan-kesan aja apa pesan buat teman-teman yang mungkin berminat di kulinari. Silahkan Oh, duluan sama aja. sama. Kita lanjut kapan-kapan nyari waktu yang enak. Iya. Maka- Ya gabung ke kuliner aja kalau pengen ngehasilin duit dari hobi. Kalau ada kesusahan ya dihadapi, semua bidang pasti mempunyai kesulitan sendiri-sendiri. Jangan takut untuk maju dan jangan takut untuk bermimpi. Siap. Mas Evi. Jika kalian laki-laki, jika ingin bergabung ke Tatap Muka, ada orang yang meremehkan, hajar aja karena mimpi kita di tangan kita sendiri, bukan orang lain. Terima kasih. Oke, demikian ada Mas Hefri sama Mbak Miftah, sangat inspiring ya. Ya, terima Nanti kasih, kita Mbak. sambung ya sama-sama. Oke, bye-bye. Thank you. Terima kasih. Ya, next. Oke. Kita lanjut kapan-kapan. Iya. Oh, ini kok banyak enggak? Orang penasaran.